Nah, teman, dari call kita terakhir ya, pas Bitcoin ada di level 55.000, kalau nggak salah ya, pas waktu itu di sini ya, kita ada call untuk Bitcoin bakalan mengalami kenaikan ya, all the way mungkin bisa aja ke level 65, ataupun testing ke line yang bagian ungu ini ya. Nah, tapi ada sedikit urgent update yang gue pengen kasih tahu ke kalian di sini ya. Dan ini juga menjawab gitu ya, kenapa kita mengalami koreksi dari tanggal 14 kemarin sampai hari ini gitu ya. Jadi 3 hari belakangan ini kita mengalami koreksi untuk Bitcoin, dan apakah ini akan berlanjut atau enggak, itu yang sebenarnya pengen gue bahas di video kali ini. Jadi sedikit urgent update ya, dan ini gue udah bahas melalui VIP group ya, tadi pagi kalau nggak salah nih ya, pas Bitcoin ada di level 58 sekian gitu ya, jadi nggak beda jauh sama level saat ini. Jadi kalau misalkan kalian butuh info-info yang paling update temen ya, kalian nggak pengen ketinggalan analisis-analisis dari gua, di luar dari gua upload YouTube, kalian bisa tinggal join VIP group ini, dan ini gratis ya, aksesnya sampai seumur hidup. Syaratnya apa untuk join? Kalian cukup tinggal daftar BingX saja, dan kebetulan saat ini gua lagi ada kampanye, kurang lebih seminggu lagi nih bakalan berakhir ya. Hadiahnya apa? Hadiahnya ini iPhone 16 temen ya, udah terjamin. Jadi ini campaign gue laksanain selama 2 minggu ya untuk tim atau referral gue. Dan ini akan gue bagikan saat campaign ini berakhir teman-teman. Jadi ini kalian bisa ikut teman-teman dan dapetin satu undian hanya dengan melakukan trading ya, volume trading capai 500 USD gitu ya. Jadi dengan modal 70.000 aja gitu ya. Misalnya kalian entry 5 US dollar, dikali kalian short atau long leverage 100 aja, kalian udah qualified buat dapetin satu undian gitu teman-teman ya. Jadi di sini kalian bisa menangin iPhone 16 dengan modal 70.000 aja gitu ya, trade satu kali aja. Dan ini khusus untuk tim referral gue juga ya. Selain itu kalian pasti otomatis ya akan masuk ke dalam VIP group ini. Caranya ya kalian tinggal DM admin aja untuk minta dimasukin ke dalam VIP group gue. Aksesnya sampai seumur hidup juga, dan kalian bisa dapetin info-info yang paling update. Jadi jangan lupa teman-teman ya, bagi yang berminat ya, kalian bisa tinggal daftar BingX saja, sekali lagi melalui link yang ada di deskripsi. Nah, sebenarnya yang pengen gue bahas kali ini adalah mengenai pattern yang kalian tadi lihat teman-teman ya, yang gue post melalui VIP group gitu ya, yaitu pattern descending teman-teman ya. Jadi selain dari major descending channel ini ya, jadi yang major ini kan kalian bisa lihat ya, ini versi yang bener-bener besarnya gitu ya, dari bulan Maret sampai ke bulan September teman-teman ya. Jadi ini udah sekitar 6 bulan lah teman-teman ya. 6 bulan kita mengalami descending channel seperti ini gitu ya. Sebenarnya the next descending resistance gitu ya, kalau misalnya kita hit itu ada di level 68k gitu ya. Cuman ini bener-bener yang level majornya teman-teman. Itu sebabnya kenapa juga gue masih ada targetin ke level tersebut gitu ya. Cuman ya itu mungkin membutuhkan waktu berminggu-minggu hingga mungkin 1-2 bulan gitu ya. Jadi nggak bisa instan dalam 1 minggu kita tiba-tiba ngeliat Bitcoin naik ke level 67 atau 68, enggak gitu ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan ngomongin untuk analisa jangka pendek gitu ya, karena kita saat ini melihat pattern ini terjadi ya, tiba-tiba kita kena reject di hari Sabtu kemarin persis ya, and then di hari Minggunya teman-teman ya kita kena confirmation follow up rejection teman-teman ya. Jadi di sini kita kena tolak, habis itu di hari Minggu kita kena tolak, dan hari Senin saat ini sepertinya kita kena tolak lagi teman-teman ya. Jadi benar-benar ini cukup valid menurut gue ya, resisten di mini descending channel ini gitu ya. Kalau yang gedenya ini major descending, yang ini menurut gue lebih ke mini descending channel teman-teman ya. Jadi kita ngelihat resistnya ini makin lama makin turun juga ya, dan udah nge-touch 3 kali di sini teman-teman ya. Jadi ya menurut gue ini cukup valid lah teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ngomongin target midterm kita gitu ya, yaitu Bitcoin mungkin menuju ke level 66 sampai 67, well, itu masih menjadi possibility untuk saat ini teman-teman ya. Itu menurut gue sih masih bisa terjadi gitu ya. Cuman kalau misalkan kayaknya kalau ngomongin mungkin seminggu 2 minggu ke depan gitu teman-teman ya, dikarenakan penolakan yang baru aja terjadi beberapa hari yang lalu, mungkin menurut gue ini bisa act sebagai salah satu resisten yang cukup kuat teman-teman ya. And then bisa jadi ya kita mengalami titik balik gitu ya dari tanggal 13-14 kemarin gitu ya. Ibaratnya mungkin di level 60.500 teman-teman ya, secara jangka pendek ini udah memberikan resistensi yang cukup kuat. Dan kalian lihat aja teman-teman ya, terakhir kali last time kita touch resisten ini di tanggal 24 Agustus, Bitcoin langsung bearishnya atau koreksi ini cukup dalam gitu ya. Dan bisa jadi kali ini ya turns out to be the same juga gitu ya, dimana ya kita mengalami koreksi juga, and then mungkin akan menghantam liquidity area yang di level 50k ini yang gue bilang gitu ya. Mungkin aja ini bisa kejemput teman-teman di level 50.000 ini,
sebelum mungkin Bitcoin sideways, and then abis itu mungkin bakalan ngetes band bagian atas ini lagi ya, di bagian major descending channel ini gitu ya. Jadi kalau ngomongin jangka pendek teman-teman, menurut gua ini bisa dikatakan cukup valid teman-teman, resistensi yang di line yang berwarna kuning ini. Atau kita bisa gambarkan kurang lebih seperti ini juga sih teman-teman. Jadi meskipun kita mengalami breakout di tanggal 23 Agustus, cuman kan kalian lihat di sini ya, ada beberapa level penolakan juga yang kita alamin teman-teman di sekitaran range 62.000 sampai level 60.000. Jadi line yang pertama kalian bisa lihat mini descending channel, ini line yang kedua, titik temunya juga ketemu di sini ya, dan possible teman-teman kita mengalami rejection dari area ini, dan possible juga untuk kita bisa mengambil liquidity di bawah level 52k yang terjadi di tanggal 6 September kemarin gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mengambil liquidity ya berarti kita akan turun di bawah level 52, mungkin 51, mungkin 50 untuk menjemput liquidity tersebut ya. Baru setelah itu kita bisa sideways ya, and then kita breakout teman-teman ya, kita naik lagi dan ngetes area atas ini gitu ya. Area atas berarti ada di level 66 67 gitu ya. Jadi sebenarnya kalau ngomongin level 66-67 teman-teman ya, yang gue bahas dari beberapa video yang lalu, itu gue masih cukup optimis gitu ya, kita maybe bisa aja menyentuh level tersebut gitu ya. Cuman untuk jangka pendek teman-teman ya, mungkin aja di level saat ini kita bakalan mengalami rejection yang cukup kuat teman-teman ya, and then mengambil liquidity di area level 50.000 teman-teman ya. Itu sebabnya kenapa ya di VIP group kalian lihat tanda panah seperti ini gitu ya, karena ya 4 kali teman-teman ya. Kalian perhatikan di tanda panah yang berwarna biru ini ya, ini berarti udah 3 kali lah teman-teman ya, 3 kali ya kita tiap kali menyentuh line kuning ini kita biasanya dibuat rebound teman-teman ya, kita dibuat rebound. Jadi teman-teman bisa lihat ya, all the way di bulan Maret ini yang pertama, and then di bulan Mei ini yang kedua, and then di bulan Juli ini yang ketiga teman-teman ya, and then yang keempat yang kemarin flash crash di sini ya ke level 5049k ya, berarti benar gitu ya 4 kali ya. Dan kalau misalkan kita bakal sentuh ini lagi teman-teman ya, untuk Bitcoin gitu ya, kalau misalnya kita bakal sentuh ini lagi, ini minimal berada di level 50.000 teman-teman di sini ya. Nah kalian lihat aja nih ya, tanda panah yang berwarna biru ini teman-teman ya. Bulan Maret, bulan Mei, bulan Juli, bulan Agustus, and then saat ini ya line yang berwarna ungu ini ya di bagian support bawah ini sitting berada di level 50k untuk Bitcoin teman-teman ya. Jadi ya possible teman-teman ya. Itu sebabnya kenapa ya tiap ada urgency gue selalu update gitu. Kalau misalkan kayaknya nih ada invalidasi gitu ya, bahwa ya di jangka pendek mungkin Bitcoin gak bakal ke level 667 dulu, tapi mungkin dia bakal dibanting ke bawah lagi teman-teman ya, untuk memenuhi atau memakan liquidity lagi teman-teman, sekali lagi yang terjadi di tanggal 6 September gitu ya. Cuman ya kehitungnya double bottom dari tanggal 5 Agustus di sini ya, karena 5 Agustus di sini kan ada wick ke level 50.000. Mungkin kita bakalan ngisi wick ke level 50.000 tersebut ya, and then kita mantul rebound, abis itu pelan-pelan mungkin kita bakalan dibikin naik lagi gitu ya. Cuman secara target jangka panjang teman-teman, sekali lagi ya, wave C ini menurut gue masih high likely teman-teman ya bakalan play out gitu ya. Ibaratnya target kita Bitcoin ke level 40.000 atau 35.000 sebagai the next wave C setelah rebound area wave B ini teman-teman ya. Ini mungkin masih bakalan play out gitu ya. Jadi ibaratnya ya, buat bagi yang belum tahu, dari beberapa bulan lalu kita udah prediksi ya untuk Elliott Wave 1, 2, 3, 4, 5 ini ya. Kalian bisa lihat ya ini ya, 1, 2, 3, 4, 5 sebagai target wave A. And then untuk target wave B ini sebenarnya adalah target rebound teman-teman ya. Mungkin wave B ini udah lunas di level 64.000 ini, mungkin wave B ini masih belum selesai, ibaratnya mungkin setelah ke level 50k gitu ya, kita dibikin naik lagi and then ke level 66k, dan ini mark as the wave B gitu ya mungkin ya, baru kita dihantam ke wave C gitu teman-teman ya. Mungkin kita nggak kuat ngangkat teman-teman ya, cuman rebound seketika ke level 56 and then langsung menuju ke wave C, itu juga bisa menjadi possibility teman-teman. Kita akan lihat lah teman-teman ya, seperti apakah kira-kira nanti efeknya ketika Bitcoin mengambil liquidity teman-teman ya ke level 50k ini ya. Jadi untuk jangka pendek, sekali lagi jangka pendek gua nggak bisa begitu optimis teman-teman ya. Nggak seperti ngomongin Bitcoin ke level 40 sampai 35.000. Ini kalau menurut gua lebih optimis sekitar 70 sampai 80% ya, bahwa Bitcoin kemungkinan bakal ke level 40 sampai 35k untuk melunasi Elliott Wave ini teman-teman ya. Cuman kalau misalkan ngomongin jangka pendeknya, paling mentok-mentok gue bisa
optimisnya itu 60% aja gitu ya, nggak bisa lebih dari itu. Karena di jangka pendek sekali lagi bisa banyak terjadi manipulasi ya, dan saat ini logikanya yang gue lihat di jangka pendek ya, triple resistance di area descending channel ini, yang ini bisa menjadi possible rejection untuk Bitcoin dalam 1-2 minggu ke depan gitu ya. Dan mungkin di bulan Oktober teman-temannya kita bisa kembali rebound atau pumping lagi. Paling itu aja teman-temannya untuk sekilas urgent update dari gua teman. Gua expect-nya ya kemarin ketika Bitcoin hit 60k kita bisa continuation ya, kita bisa breakout dari descending channel ini, tetapi ternyata kita terconfirm ternyata kita gagal untuk break dari area tersebut. Jadi sebenarnya level ini adalah level invalidasi teman-teman. Kalau misalkan Bitcoin memang bisa nembus di atas level 60.000, itu mungkin akan menjadi titik invalidasi level, dan Bitcoin maybe bisa aja langsung nge-shoot ke area level 66 sampai 67.000. Nah, tapi selama itu tidak terjadi ya, karena dari 2-3 hari belakangan ini kita ngelihat ada penolakan kuat di area level tersebut ya kita masih expect untuk lower levels to come, yaitu level 50k untuk Bitcoin kembali nge-fill liquidity tersebut teman-teman ya, dan nge-hit area support daripada major descending channel ini. Paling itu aja teman-teman, dan seperti biasa sampai jumpa di next video.